Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Apa kabar? Saya doakan sahabat Kacang Emul dalam kondisi yang sehat, dilancarkan rezeki dan juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Pada pagi hari ini Adilim akan membahas full mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Ayla tipe X tahun 2022 warna kuning, manual transmission, dengan mobil Ayla tipe D Plus manual warna putih tahun 2022. Ya, yang mana mobil ini sangat laris manis dan banyak diminati oleh warga Indonesia karena mobil ini sangat irit, murah, bandel dan juga tidak menguras kantong kita. Ya, penasaran untuk harganya? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif khususnya di mobil Daihatsu. Nah, kalau kita berbicara mengenai price list dari kedua mobil ini, memang mobil ini sangat murah dibanding di kelas yang sekelasnya ya, dibanding kakaknya. Yang mana mobil ini untuk Ayla D Plus hanya Rp130.200.000 dan untuk mobil Ayla tipe X manual tahun 2022 hanya di Rp141.200.000. Hanya terpaut mobil ini 11 juta. Nah, worth it enggaknya kembali ke kebutuhan Anda dan budget Anda masing-masing. Dan hari ini saya akan membahasnya buat sahabat Emul agar supaya Anda bisa membandingkan kedua mobil ini worth it enggaknya, atau pilih yang mana, atau pilih Ayla D Plus atau Anda pilih Ayla tipe X. Yang mana kalau kita berbahas dari segi spesifikasi dari kedua mobil ini, memang dari segi mesin tidak ada perbedaan ya. Mesinnya sama menggunakan 1000 cc ya, dan juga sama-sama 3 silinder, dan tenaganya yang dihasilkan dari mobil ini di sini juga sama, yaitu di 65 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Nah, sedangkan dari torsi maksimum yang dihasilkan dari mobil ini di sini torsinya sama di 86 Nm dengan radius putaran 3600 rpm. Nah, mengenai spesifikasi dari mobil ini memang tidak ada perbedaan ya untuk tipe X dan juga tipe D Plus. Nah, di sini memang secara panjang, lebar dan tinggi sama, yaitu di 3640 mm untuk panjangnya, lebarnya di 1600 mm, dan tinggi dari mobil ini adalah di 1520 mm. Nah, sedangkan jarak pijak roda depan mobil ini di 1430 dan jarak pijak roda belakang di 1425 mm. Nah, untuk jarak tinggi dari tanah mobil ini di 180 mm dan kapasitas 5 orang, dan radius putaran mobil ini 4,4 meter ya. Jadi secara spesifikasi mobil ini sama. Nah, ternyata mobil ini memang di sini ada perbedaan ya harga di 11 juta. Nah, worth it enggaknya nanti kita lihat apa sih perbedaan dari kedua mobil ini sehingga terjadi perbedaan harga sampai 11 juta. Jangan lupa tonton sampai selesai agar supaya Anda paham kelebihan dan juga kekurangan dari kedua mobil ini. Oke, kita akan membahasnya mulai dari eksterior dulu. Nah, kalau kita bahas dari eksterior mobil ini, memang kita lihat ya dari bagian depan. Nah, kita coba lihat dari bagian depan bahwa sekilas mata bahwa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari kedua mobil ini, memang untuk Ayla tipe D Plus belum terdapat fog lamp ya. Sedangkan Ayla tipe X sudah ada fog lampnya. Untuk bagian headlamp di sini ternyata tidak ada persamaan, sama-sama menggunakan lampu halogen untuk headlampnya ya. Dan juga di sini di tipe D Plus juga lampu halogen, modelnya juga oval, jadi tidak ada perbedaan sama sekali, hanya beda di bagian lampu ya, lampu bawah, lampu fog lamp. Dan bedanya lagi di bagian grillnya. Untuk grillnya di bagian atas tipe X sudah menggunakan hitam black piano, sedangkan
Untuk tipe D plus memang dia menggunakan hitam dop. Nah, kita akan lebih detail lagi, lebih jelas agar supaya Anda bisa lebih memahami tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Ayla tipe X dan juga tipe D plus. Dan ini layout dari bagian depannya, face bagian Ayla tipe X ya. Terlihat jelas ya. Untuk lampunya kita lihat. Untuk bagian lampu di sini menggunakan lampu halogen ya, yang oval, dan bisa dilihat dia bagian grill atas. Ini dia masih menggunakan hitam black piano ya. Jadi terkesan menjadi lebih mewah mobil ini. Dan untuk bagian bawahnya memang di sini menggunakan hitam dop untuk grillnya dan ada fog lamp ya. Fog lampnya juga di sini dibalut dengan warna hitam dop senada dengan dia punya grill di bagian bawah. Jadi memang terkesan mewah ya, lebih elegan, mewah, cocok banget buat anak muda ya, apalagi dengan warnanya yang kuning, jadi menjadi mobil ini menjadi lebih cerah. Nah, kita akan membahas lagi di bagian depan ya, di bagian face bagian depan di Ayla D plus. Kalau Ayla D plus, kalau kita lihat dari bagian headlamp memang dia sama, nggak ada perbedaan ya. Yang membedakan hanya di bagian grillnya sini. Untuk grillnya memang dia menggunakan hitam dop ya, jadi belum black piano. Dan juga untuk bagian grill bawah juga sama, jadi senada ya. Untuk bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, yang membedakan lagi adalah di bagian fog lampnya ini ya. Jadi fog lampnya sebenarnya sama dengan tipe X, cuman bedanya ini belum ada fog lamp. Tapi untuk dibalut warna hitam dop juga sama. Dan PR-nya bagi Anda yang beli mobil Ayla D plus ini mungkin bisa ditambahkan kalau Anda membutuhkan ya. Nah, lanjut lagi kalau untuk bagian depan wiper, sebenarnya Ayla D plus juga sudah ada wiper 2 juga, ada antena juga, dan bagian atasnya seperti ini rooftopnya. Jadi sebenarnya kalau untuk bagian wiper depan, kaca depan tidak ada perbedaan dari keduanya ya. Ayla tipe D plus dan juga tipe X juga sama-sama sudah ada wiper 2 dan juga terdapat antena. Nah, antena di sebelah kiri pas di atasnya dia punya driver. Nah, kembali lagi kita bahas bagian eksterior. Kita lihat di bagian eksterior bagian samping. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, kita akan membahasnya mulai dari bagian belakang ya. Terlihat jelas perbedaan dari kedua mobil ini bagian samping di bagian handle pintu. Handle pintunya warna body untuk Ayla tipe X kuning, sedangkan handle pintu di tipe D plus masih warna hitam ya. Bisa dilihat layoutnya seperti ini, handle pintunya untuk di bagian D plus warnanya hitam ya. Nah, lanjut lagi ke depan, di sini juga ada perbedaan lagi di bagian talang air. Talang air tipe X sudah ada, sedangkan tipe D plus masih belum ada talang airnya, dan ini bisa menjadi PR tambahan bagi Anda yang membeli tipe D plus agar diberikan talang air supaya pada saat Anda membuka pintu saat kondisi hujan, air tidak masuk ke dalam, dan ini sebenarnya penting ya. Lanjut lagi di bagian dia punya spion. Untuk bagian spionnya memang terdapat jauh berbeda ya, yaitu di sini yang kuning tipe X sudah menggunakan lampu dan agak besar untuk model spionnya, sedangkan untuk spion yang tipe D plus masih menggunakan spion kecil seperti ini. Nah, kita coba lihat kalau dari belakang layout dari spionnya. Nah, terlihat ya, jelas ya untuk perbedaan dari keduanya. Nah, kalau kita lihat memang spionnya di sini yang kecil manual jadi masih harus diatur ya. Naik turun atas bawah manual. Sedangkan untuk yang tipe X ini bisa sudah diatur untuk kacanya dari dalam. Tapi tetap kalau mau buka tutup pintu, mau buka tutup dia punya spion, kalau pada saat kondisi jalan sempit tetap harus ditekuk ya, karena belum retract. Jadi contohnya gini, nah tetap harus ditekuk nantinya. Ya. Tapi untuk bagian kaca sudah nggak usah. Nah, kalau yang ini di sini juga bisa ditekuk. Tapi juga di sini teman-teman bisa diatur, naik turunin bisa diatur kacanya karena masih belum bisa. Nah, lanjut lagi ke bagian kaki-kaki nih. Untuk kaki-kakinya memang terlihat jelas bahwa di bagian Ayla tipe X di sini sudah peleknya racing, sedangkan Ayla D plus masih menggunakan pelek baja. Tapi sudah diberikan tambahan
well cap ya, sehingga terkesan menjadi lebih kelihatan sporty, jadi nggak kelihatan polkadot atau baja-bajanya ya. Dan kita lihat spesifikasinya. Untuk bagian bannya sendiri memang dia menggunakan Campero Ecotec dari GT Radial. Bannya sendiri menggunakan ukuran 155/80 dengan ring 13. Ya, jadi sudah dilengkapi oleh well cap. Sedangkan untuk bagian dalam di sini sudah diberikan talang air. Ya, jadi bagian dalam diberikan dia punya anti karat di bagian sasis. Ya, dan untuk pengeremannya dia sudah menggunakan disc brake. Jadi aman teman-teman. Ya, jadi persamaannya sama pengeremannya sama, cuman beda di bannya sama mereknya, bannya ya. Kalau untuk mereknya sendiri di sini untuk tipe X dia sudah menggunakan dari Inesev Dunlop ya. Untuk bannya dan peleknya sudah pelek racing. Dan untuk pengeremannya sama-sama menggunakan disc brake dan di bagian dalam sudah diberikan anti karat ya. Jadi bannya beda. Sini sudah menggunakan Dunlop dari Inesev. Untuk ukuran bannya sendiri dia menggunakan 175/65 dengan ring 14. Jadi memang ringnya lebih besar 1 inci dibanding tipe D+. Oke sahabat, Emil semua, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya. Karena memang kita sudah bahas dari bagian samping. Dan satu lagi bahwa memang kekurangan dan kelebihannya di sini memang belum terdapat sama-sama, belum ada protektor air ya. Yang mungkin bisa ditambahkan agar supaya pada saat musim hujan nanti tidak akan nyiprat ke bagian bodi. Dan ini bisa jadi PR tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil keduanya. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke baris belakang ya. Supaya Anda bisa lebih detail lagi agar supaya bisa membedakan kelebihan, kekurangan, dan apa sih bedanya dari mobil Ayla tipe X atau Ayla tipe D+. Karena memang dengan selisih harga 11 juta, apa sih yang saya dapatkan? Nah, kenapa saya nggak harus ngambil Ayla D+? Kenapa saya harus ambil Ayla X? Atau kenapa saya harus memilih Ayla X ya dengan harga selisih 11 juta. Kalau saya ambil tipe D+, saya bisa lebih hemat 11 juta. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang memang terdapat perbedaan lagi, yaitu di bagian belakang belum terdapat spoiler. Ya, belum terdapat spoiler, dan juga bagian lampu belakang memang belum ada lampu nyamping yang lampu LED yang tidak dimiliki oleh Ayla D+. Ayla D+ juga belum di sini belum ada tambahan, yaitu untuk dia punya list warna chrome di bagian kaca dan juga belum terdapat wiper juga. Dan juga di sini bedanya di bagian sensor parkir belakang di sini juga belum ada. Untuk Ayla D+, sedangkan tipe X sudah ada. Untuk bagian bodi memang sudah sama-sama diberikan Proterra Protection ya. Jadi di sini sudah sama-sama ada. Dan ini mungkin bisa menjadi PR tambahan bagi Anda yang membeli Ayla D+. Nah, kalau kita lihat secara utuh Ayla D+ seperti ini, ya masih polosan, gundul, nggak ada apa-apanya di sini. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan ya. Cuma kadang-kalanya saya bingung kalau kita mau upgrade nantinya, nanti lampunya ditambahin ke samping, ini ternyata Aylanya ada di posisi atas ya. Jadi ini kayaknya emblem harus dipindahkan ya, nanti dipindahkan ke bawah seperti halnya di tipe X. Untuk lampunya juga lampu belakang sama ya, lampu menggunakan lampu halogen dengan anak kunci, dan bagian bawah masih polos, belum ada terdapat dia punya sensor parkir belakang ya. Untuk cutter muffler juga di sini sebelah kanan, tapi belum ada tambahan eksternal ya untuk cutter muffler. Jadi mungkin bisa jadi PR tambahan bagi Anda yang membeli mobil Ayla D+ ini. Nah, kita lanjut lagi ke bagian center dari belakang mobil Ayla tipe X. Untuk Ayla tipe X, bagian spoiler sudah terdapat lampu HDML, dia punya bagian wiper juga sudah ada, dan ada tambahan list chrome, jadi terkesan lebih manis ya. Dan mobil ini memang ada tambahan bagian nyamping, ada LED-nya sehingga terkesan mobil ini lebih stylish. Dan ada logo Ayla tipe X, dan juga untuk lampunya sebenarnya sama aja dengan tipe D+, cuman ada tambahan yang kenyamping ya, yang atasnya ini. Jadi terkesan menjadi lebih sporty. Bagian bawah tambahan dari Ayla tipe X ya kan, bedanya di sini ada titik 2. Nah, bawah itu sensor parkir ya. Sensor parkir belakang, jadi lebih aman saat kita parkir mobil, bisa mengurangi terhindar dari benturan belakang. Nah, kita lanjut lagi sebenarnya untuk cutter muffler bagian
di bawah ini sebenarnya sama-sama belum ada cutter muffler ya, jadi nggak ada eksternalnya. Nah kita lanjut lagi, nggak ada perbedaan sekali untuk bagian bawah cutter muffler. Nah kita coba lihat bagian interiornya. Nah kita akan membahasnya secara full agar supaya Anda bisa lebih detail dan juga jelas. Nah seperti biasa kalau buka pintu bagasi belakang kita buka di sini. Ya ini ciri khasnya memang dari Ayla. Kita lihat di Ayla D Plus dulu ya. Nah kalau kita lihat Ayla D Plus, kita lihat langsung yang paling kelihatan adalah belum terdapat headrest. Jadi PR-nya ditambahin headrest bagian belakang biar lebih nyaman ya. Di sini juga sudah diberikan cargonet nih, jadi aman saat Anda belanja, nggak berantakan. Yang saya suka dari mobil Ayla, di sini bagasinya luas dan penyimpanan ban serepnya ada di atas sehingga aman terhindar dari banjir, kotor dan juga jamur ya. Dan ini juga bannya sama dari JT radial dan peleknya pelek baja, tapi belum dikasih wheel cap ya. Jadi wheel capnya nanti gantian. Nah, nanti di sini lihat jelas untuk bagian safety, fitur safety di sini juga ada 2 seat belt di bagian kiri, seat belt 2 di sebelah kanan. Sun visor di sini juga ada 1 hanya di bagian driver saja untuk Ayla D Plus, dan juga ada lampu penerang dan juga untuk spion belakang ya. Memang layoutnya seperti ini. Kita lihat dari dalam. Untuk dalam pintunya terlihat di sini ada armrest kecil dan juga ada penyimpanan uang atau receh ya. Dan di situ juga ada audio. Ya, ada audio juga. Tapi kalau di sini sebelah kiri juga sama, ada audio, ada armrest kecil dan juga ada cup holder bagian bawah untuk minuman ya. Dan di bagian tengah memang belum terdapat buat ngecas. Jadi ngecasnya tetap harus ke bagian depan. Ya, dan juga belum ada tambahan konsol box ya, masih kosongan, polosan. Ya ini bisa jadi PR Anda bagi nanti kalau semisal membeli mobil ini ya. Lanjut lagi ke bagian baris kedua. Untuk baris kedua bisa dilihat layout dari pintunya. Di sini terdapat armrest kecil ya kan, dan juga naik turunin dia punya kaca, ada cup holder dan juga audio. Selebihnya di sini juga ada fitur keselamatan cilok buat naik turunin ya, biar supaya aman ya kalau bawa anak, nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi handle-nya kunci ya. Jadi kalau nggak dipakai tinggal di off kan aja ya. Nah ini layout dari dia punya interior. Untuk joknya sendiri sebenarnya warna hitam berbahan fabrik, nggak ada jauh berbeda mungkin kayaknya. Tapi nanti coba kita lihat secara detail ya. Bagian bawah sudah terbuat karpet, cuman kosongan ya, nggak ada tambahan. Dan ini adalah layout dari punya dashboard dari Ayla tipe D Plus. Oke, kita lanjut lagi ke baris pertama. Kalau kita lihat dari baris pertama, memang di sini warnanya semua serba hitam ya. Untuk pintunya juga warna hitam. Di sini untuk panel-panel dia punya warna hitam juga, naik turunin kaca. Dan di sini juga belum ada buat pengaturan dia punya retract dan juga belum ada pengaturan kaca ya. Dan di bagian bawah ada konsol box juga sama audio. Jadi audionya ada 4 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari dashboard memang terlihat dia warnanya hitam semua, nggak ada perpaduan warna lagi kecuali di door trim ya. Nah di sini terlihat sun visor-nya hanya 1 dan masih polos. Ada lampu penerang. Untuk bagian di sini dia punya setir menggunakan palang 3, dan di sini memang belum ada fitur keselamatan, belum ada airbagnya, dan juga belum ada steering switch, dan juga belum ada buat telepon ya. Nah di sini dilihat jelas untuk panelnya buat kunci. Nah ini dia punya panel buat untuk lampu jauh, lampu dekat ya, dan sen kanan, sen kiri. Nah di sebelah kanan, sebelah kiri itu ada buat untuk panel buat wiper ya, wiper depan. Untuk belakang belum ada. Nah kita lanjut untuk layout dari speedometernya masih single analog seperti ini. Dan kita lanjut lagi ke bagian dalam. Nah kita lihat di joknya ya. Untuk joknya layoutnya seperti ini, belum ada seat adjuster ya, layoutnya seperti ini ke bawah. Dan di bawah itu ada 2 tombol buat buka bagasi belakang dan juga buat buka dia punya BBM ya. Kita lanjut. Untuk bagian bawah ini terdapat panel buat buka cap mesin ya, ini yang bulat. Dan kita lihat dari layoutnya bagian head unit
Head unitnya hitam seperti ini. Di sini ada tambahan dia punya USB, bisa buat aux, radio bisa dipakai semua. Di sini juga buat dia punya AC ya. Lampu hazard. Di sini buat pengaturan AC biar muter terus, kalau ini biar angin dari luar juga ikut masuk. Di bagian bawah juga terdapat dia punya buat ngecas handphone ya. Jadi ada power outlet ya, dan juga ada penyimpanan. Di bagian bawah juga terdapat cup holder untuk penyimpanan air dan minuman ya. Kalau di sini kosong nih, belum ada armrest ya. Ini masih kosongan, mungkin bisa ditambahin. Dan ini adalah hand remnya untuk perpindahan giginya. Dia warnanya ya kan, bahannya kayak karet gini ya, dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Di sini ada laci. Di bagian atasnya di dashboardnya ini belum ada fitur safety, yaitu airbagnya belum ada ya. Dan ini mungkin fitur-fitur yang ada di Ayla D Plus. Oke, kita lanjut lagi ke Ayla tipe X ya. Apa sih mungkin kelebihan dan kekurangannya? Nah, kita lihat bersama supaya Anda bisa memutuskan nantinya antara milih Ayla D Plus atau Ayla X ya. Karena hanya terpaut 11 juta, kalau kredit nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kalau cash ya lumayan lah ya. Kita lihat lagi dari bagian belakang biar supaya Anda biar lebih detail ya. Jelas. Saya akan jelaskan satu persatu supaya Anda bisa paham secara detail dari mobil Ayla yang akan Anda beli. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada persamaan, yaitu sama-sama diberikan tambahan kargonet. Dan di sini secara kapasitas untuk bagasinya sama-sama luas, nggak ada perbedaan. Nah, cuman kita coba lihat di bagian ban serep. Nah, ternyata ban serepnya di sini bannya sama Dunlop ya, dari Anysafe. Cuman yang saya sayangkan adalah bagian ban serepnya ini masih menggunakan pelek kaleng. Jadi kelihatan banget kalau sampean nanti ganti ban pada saat ban bocor, nanti pelek kaleng sendiri. Jadi ini bisa menjadi PR tambahan ya bagi Anda. Tapi kalau sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena ukurannya juga sama sih sebenarnya, nggak ada ukurannya, tetap ringnya ring 14 teman-teman. Cuman bedanya hanya di belum belum racing lah ya. Kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi di bagian interior. Kita lanjut di bagian interior. Memang di sini sudah terdapat dia punya headrest ya. Dan bisa dilihat untuk bagian sun visor ada 2, ada lampu penerang dan juga lampu dia punya hand grip. Di sebelah kiri ada 1 ya. Dan sebelah kanan kosong. Sun visornya sudah ada 2 nih, dibanding tipe D Plus yang cuman di bagian driver ya. Di sini passenger sudah ada. Dan juga untuk fitur keselamatan kita juga ada seat belt, ada 2 sebelah kiri dan juga ada 2 seat belt sebelah kanan. Jadi secara fitur keselamatan sudah aman ya. Nah, kita lihat lagi ke bagian interior dalam. Untuk bagian interior dalam memang di sini terdapat perbedaan ya sebenarnya. Kalau untuk bagian pintu cuman ada varian warna aja, ada kayak dark grey gitu. Sedangkan di tipe D Plus itu warnanya hitam full. Dan di sini ada tambahan dia punya konsol box buat tempat minuman untuk baris kedua. Selebihnya sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali dibanding D Plus ya. Kita lanjut lagi lihat di baris, dia punya baris kedua ya. Biar lebih detail lagi di bagian dia punya pintu. Nah, layout dari pintunya seperti ini, ada tambahan warna dark grey di sini. Dan untuk layoutnya sebenarnya sama aja ya. Jadi ada audio, ada konsol box, dan untuk tempat minum ya. Untuk dia punya tempat duduk di baris kedua sama tipe D Plus sama aja, nggak ada perbedaan, hanya tambahan di headrestnya aja. Jadi ada tambahan headrest di baris kedua ini, jadi lebih aman, lebih nyaman ya. Lanjut lagi di baris kedua ini ada apa? Sebenarnya buat ngecas juga nggak ada. Jadi cuman tambahannya ada tambahan di tengah ini buat tempat minuman juga ya. Bisa dipakai juga nanti untuk baris kedua. Selebihnya sama aja ya. Kita lanjut langsung ke baris pertama di driver. Untuk baris pertama bisa dilihat ya bedanya sama D Plus. Sini juga ternyata ada menggunakan dark grey. Ada layout dia punya panel naik turunin kaca. Dia punya sudah ada aksen silvernya ya. Di bagian bawah ada cup holder dan juga ada audio. Audionya sebenarnya ada 2. Ya, ada 4 semua, 2 depan, 2 belakang, sama D Plus. Untuk bagian kursinya di bagian driver juga sama dengan dia punya
Ayla tipe X dan juga tipe D plus, nggak ada perbedaan. Cuman yang membedakan mungkin di bagian dashboardnya ini sama bagian setir. Kalau itu sudah ada hitam semua, kalau di sini ada aksen warna grey di bagian setir, jadi kelihatan lebih manis, dan tambahan aksen chrome di bagian logo Ayla D plus ya. Jadi ada logo Daihatsu, dan di bagian head unitnya juga ada tambahan aksen warna chrome. Oke, kita lanjut bahas secara detail mulai dari baris bagian kanan. Ya, ini layout dia punya ngatur, dia punya kaca kanan atau kiri. Nah, ini ada sikringan di bawah, dan ini ada layout dia punya buka panel buat mesin. Nah, lanjut lagi. Untuk sebenarnya kalau untuk dari dia punya setir sama ya, palang 3 ya. Cuman sama-sama belum ada fitur keselamatan airbagnya. Untuk bagian dia punya speedometer sama-sama sudah menggunakan analog ya, lebih keren dibanding tipe D plus ya. Dan modelnya lebih kekinian, sudah ada auto trip DSP dan sudah lebih lengkap ya. Dan lanjut lagi di bagian head unit, memang di sini dibalut dengan warna chrome. Dan ini dia punya lebih penuh ya. Di sini bisa buat aux, USB ya, dan di sini AF, FM, disk juga ada disknya. Jadi lebih nyaman digunakan, lebih memanjakan Anda. Dan di sini untuk AC-nya model analog dan ada power outlet di bawah. Dan untuk konsol boxnya ini dia lebih penuh ya. Jadi bisa di sini juga untuk bagian perpindahan giginya ya lebih bagus. Ada aksen chrome-nya juga dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Di bagian bawah juga dibalut dengan aksen chrome juga. Dan di sini ada dia punya handrem ya, tapi belum ada armrest. Cuman bedanya sudah ada tambahan konsol box di bagian tengah sini. Oke, kita lanjut lagi di bagian passenger. Memang ada sama-sama sudah ada tempat penyimpanan laci ya. Bawah atasnya juga belum ada airbagnya juga ya. Kita lihat di sun visornya memang masih polos ya, tapi lumayan lah dibanding D plus, belum ada sun visor di bagian passenger ya. Di driver juga sama polosan, dan untuk lampu baca juga sama ada ya, dan juga ada juga lampu spion. Oke teman-teman, ini sekilas tentang perbedaan dari kedua mobil ini. Jadi tinggal Anda milih ya, mau pilih yang Ayla D plus atau tipe Ayla tipe X ya, hanya terpaut 11 juta rupiah ya. Jadi bagi Anda silahkan konsultasikan mobil impian Anda. Jangan lupa sebelum membeli, jangan lupa pastikan mobil impian Anda sesuai yang Anda harapkan. Jadi konsultasikan dulu dengan Edi Lim. Langsung WA di 0821 3253 1986. Bisa langsung ketemuan di dealer Daihatsu Bojonegoro bagi Anda yang orang Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Tapi bagi Anda di luar ketiga wilayah itu bisa langsung WA ya. Kami siap membantu Anda, konsultasikan sebelum Anda memutuskan membeli. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai di video berikutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan apabila mungkin ada informasi, ide, atau sumbang saran, silahkan sumbang saran, sumbang ide yang bisa membantu konten Kacong Emul terus berkembang ke depannya sehingga lebih bermanfaat lagi buat Anda semua. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya.